Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu. Kita akan melanjutkan obrolan menarik kita bersama Mas Bowo. Selanjutnya kami mungkin akan menanyakan mengenai regulasi, Mas. Mengenai peraturan perundang-undangan, bagaimana kita pers dan media ini diikat atau diatur agar menjadi media yang benar-benar memberitakan secara aktual, tidak memberitakan mengenai informasi-informasi radikal. Seperti apa mekanisme untuk mengawasinya, Bang? Yang pertama, kita kan dalam bekerja pers ya, itu kan dipandu oleh kode etik jurnalistik. Ya. Di semua itu tidak boleh berdasarkan opini dan kepentingan kelompok tertentu. Harus berdasarkan fakta, bukan opini ya. Terus yang kedua, kita juga diatur dengan pedoman pemberitaan. Pedoman pemberitaan ini macam-macam. Itu ditetapkan oleh aturan oleh Dewan Pers ya. Seperti ada, cuman kalau yang mengatur masalah terorisme itu hanya pedoman pemberitaan terjadinya terorisme. Jadi misalnya ada peristiwa terorisme, itu ada pedoman pemberitaan wartawan. Termasuk tidak boleh menampilkan foto korban yang sadis. Ya. Kan ada dulu, tapi ya itu tadi lagi-lagi kalahnya kita sama medsos. Kita pers sudah menjaganya, ternyata kecolongannya lewat medsos. Kencang di medsos ternyata. Ya, kepala yang pecah atau anggota tubuh korban yang bahkan pelaku ada ya. Jadi kalau secara regulasi itu sudah jelas, karena undang-undang pers itu kan yang nyusun kan pemerintah. Di situ ada DPR, termasuk juga diundang dari Dewan Pers. Acuan pelaksanaan teknisnya itu Dewan Pers. Jadi regulasi teknis yang mengatur tentang aktivitas pers itu adalah Dewan Pers. Baik itu yang mengatur profesi wartawannya ataupun medianya. Karena wartawan kan bekerja untuk perusahaan media kan. Nah, kan ada tingkatannya itu. Dari mulai mengolah, mencari berita, diedit, kemudian layak siar. Nah, di level tertinggi kan layak siar ini kan Pimret. Ya. Yang menentukan apakah ini layak disebar atau tidak. Nah, di Pimret ini kan ada, kalau di kita itu ya media online itu ya sama semua media ya harus dengan kualifikasi memiliki kartu uji kompetensi wartawan utama. Ya. Artinya apa? Bukan berarti ini syarat formil itu tidak, nggak utama juga nggak apa-apa sih, masih bisa buat media. Tetapi ketika orang dianggap mempunyai sertifikasi ini, dia sudah mumpuni, sudah layak, bisa memberikan pertimbangan baik secara hukum, politik dan lain sebagainya terhadap sebuah produk berita yang sebelum disebarluaskan kepada masyarakat. Makanya pentingnya pemimpin redaksi sebuah media itu, termasuk itu syarat untuk mendaftar Dewan Pers. Jadi media itu harus memiliki pemimpin redaksi dengan kualifikasi UKW utama. Ada UKW muda ini untuk wartawan di lapangan. Kemudian UKW media, ini untuk editor atau redaktur lah. Ya. Nah, yang utama ini untuk pemimpin redaksi. Nah, ini kan ujiannya berbeda ini. Seperti saya kan sudah UKW utama ya, jadi kualifikasi saya itu sudah kualifikasi pemimpin redaksi. Jadi ya diuji dengan beberapa materi uji yang memang ditetapkan materinya dari Dewan Pers. Termasuk bagaimana menganalisa sebuah berita itu dampaknya, dampak sosial, politik, apakah bakal menimbulkan kegaduhan. Kalau sekarang kan berita saja boleh di take down. Ya. Ketika itu mengandung unsur sara, itu terus anak-anak, itu boleh dihapus. Kalau dulu kan tidak ada aturan menghapus berita kan. Sekarang ada aturan itu. Kalau berita ini membuat gaduh, hoak atau itu anak di bawah umur, boleh dihapus. Sara juga. Jadi yang berpotensi memecah belah itu boleh. Makanya wartawan nggak boleh provokatif, apalagi menggunakan opininya untuk mempengaruhi masyarakat. Ya opini kalau benar, kalau nggak benar gitu. Makanya sajikan aja fakta gitu. Dan sara, jangan sampai media dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu atau kelompok-kelompok tertentu, karena pemahaman radikal itu juga kadang terafiliasi ke politik juga, sehingga itu mempengaruhi opini masyarakat. Itu sara ya, itu boleh dihapus atau di take down. Itu ada aturannya dari Dewan Pers. Jadi secara regulasi itu jelas mengatur berita-berita yang provokatif berpotensi memecah belah persatuan bangsa itu boleh dihapus. Apakah ada sekarang? Banyak. Karena website itu kan
ratusan ribu di Indonesia ini. Bahkan ada yang mereka itu bukan media, kan beli domain kan gampang sekarang. Yeah. Modal 1 juta sudah beli domain, udah naikkan berita, buat medsos gratis kan, udah bisa dia beraktivitas seperti media. Berita tinggal ambil copas sana sini, dirangkum-rangkum, dirangka-rangka, atau dari ceramah-ceramah ustadz-ustadz radikal yang menyebarkan paham radikal itu dirangkai, ditulis narasi, jadilah berita. Itu banyak. Itu juga ancaman bagi pers juga ada seperti itu gitu. Jadi kita juga bersaing karena mereka nanti dengan orang-orang yang radikal itu kan mudah diagitasi, mudah diprovokasi. Nah, salah satu caranya itu dengan buat judul-judul provokatif, menyerang pemerintah misalnya kan, dengan isu-isu hoaks, menyerang tokoh-tokoh agama yang dianggap berseberangan secara politik, secara pemahaman, dengan judul-judul berita provokatif. Itu masih banyak. Website-website yang menjadi saluran-saluran politik bagi orang-orang yang berpaham radikal ini, untuk menjadi saluran politik mereka. Ada itu. Bahkan mungkin mereka juga sudah bermetamorfose jadi organisasi lain, atau menyusup kepada ormas-ormas lain yang mungkin masih bisa mereka masuki gitu. Jadi seperti kita bahas masalah FPI-HTI tadi kan, itu ya berpotensi mereka nyebar kemana-mana. Kan banyak ormas agama di ini. Atau mereka membuat ormas yang tidak mengidentikan diri dengan pemahaman radikal. Bisa saja ormas cinta tanah air kan, tapi aktivitas dan gerakannya, isinya, jamaahnya itu untuk menyebarluaskan paham radikal, untuk menyerang negara. Nah, ini musuh kita ya, karena kalau kita orang NU itu resolusi jihad itu membela tanah airnya adalah jihad. Jadi mempertahankan negara ini dari ancaman itu jihad. Jadi nggak ada lagi jihad pedang seperti zaman Nabi Muhammad kan. Sekarang jihad kita itu mempertahankan NKRI ini dari ancaman orang-orang yang pengen merusaknya. Itu nilai yang harus kita pegang ya Mas. Betul. Jihad ya, untuk bangsa dan negara. Bangsa dan negara. Kalau Mas sebagai profesi jurnalis, host ya lakukan dengan baik. Saya sebagai seorang pimpinan media menjalankan tugas bagaimana masyarakat bisa mendapat informasi yang adil, berimbang, akurat. Ya itulah jihad menurut kiai kita. Itu. Ini salah satu bentuk menjaga tanah air ya. Kalau ada paham radikal kita tangkal, jangan ikut disebarluaskan. Bila perlu ya kita kasih tahu orang-orang bagaimana dampak bahayanya. Itulah saya pikir jihad hari ini. Saya ikut. Jadi transformasi kita adalah jihad untuk bangsa dan negara. Oke, menarik juga kalau kita masih bahas soal regulasi tadi ya Mas. Seperti mungkin ancaman tentang pers. Tadi Mas juga sering sampaikan bahwasanya yang paling berat ini kita sering bocor di media sosial ini. Karena media sosial luar biasa sekali. Orang tua pun sudah menggunakan media sosial, segmentasinya banyak sekali, informasinya mudah didapatkan, dan didukung pula dengan tingkat literasi masyarakat kita yang rendah. Kalau kira-kira ke depannya pers seperti apa untuk juga bergerilya di media sosial untuk mengimbangi nilai-nilai ataupun informasi-informasi tentang radikal di media sosial, Mas? Kalau sekarang saya melihat, karena saya itu kan merasakan hidup dalam dunia pers ini kan dari zaman masih konvensional, masih pers konvensional ya. Dulu masih koran, belum ada media online. Kemudian ya maaf, televisi baru berapa yang bisa diakses di Bengkulu ini kan, belum seperti sekarang semuanya bisa ini kan. Kemudian radio ya, kalau kita naik angkot zaman dulu itu berita radio itu masih menjadi ini kan, hiburan-hiburannya ya. Kemudian saya merasakan transformasi ke era digital. Ternyata media online mulai ada. Sekitar tahun 2014 itu saya membuat media online. Nah, puncaknya itu mulai meledak jumlah media online itu ya 2017, 18, 19. Itu mulai menjamur banyak media online. Nah, ternyata seiring waktu berjalan medsos eranya. Dulu orang cari uang digital. Iklan media itu tidak hanya dari pemerintah daerah, tapi dari Google AdSense, dari publisher kan. Nah, sekarang orang cari uang lewat media sosial. Karena orang tidak lagi menghitung Google AdSense itu udah sedikit. Orang udah ke medsos, di Facebook ada FB Pro segala macam, di TikTok ada gift, ada afiliator segala macam. Udah begitu trennya. Jadi media juga mulai cara cari uangnya selain dari sumber yang sah menurut hukum ya, seperti APBN, APBD ya, itu udah mulai cari uangnya di media sosial. Termasuk mau tidak mau ya mereka harus mentransformasikan konten-konten mereka ke media sosial. Dan itu terjadi. TVRI juga punya konten medsos. Di lokal ya, RBTV udah ke medsos semua. Termasuk media saya yang Bengkulu Today itu juga sudah mulai garap, aktif ke TikTok, Facebook dan
namanya Instagram, tapi lebih banyak ke TikTok. Ya. Karena di TikTok dia tidak butuh pengikut panjang, pengikut banyak, asal kontennya terbaca algoritma menarik, Ya. pasti viral. Ya. Tapi kalau di Facebook dengan di Instagram dipengaruhi oleh pengikut, Ya. pengikutnya sedikit ya sedikit juga, susah kita mau ini. Nah, tren ini memang sekarang terjadi gitu. Nah. Jadi peralihannya tuh nggak lama loh. Kita nggak tahu 5 tahun yang akan datang tuh seperti apa lagi. Karena 2017 sekarang 2004 ya, berarti sekitar 7 tahun. Udah berubah, ternyata udah ke medsos semua gitu. Pemberitaan kemasannya sudah ke medsos. Itu teman-teman media online juga sudah mulai ke TikTok semua rata-rata. Live di TikTok, terus berita-berita yang di website itu di capture, dipotong-potong di medsos juga gitu. Nah, jadi ya memang udah tetap ke TikTok, ke Instagram ini ya ujungnya. tuntutan zaman gitu. Nah, kalau nggak gitu nggak dibaca lagi, kecuali berita yang sifatnya data. Ya. Itu orang masih baca website ya. Tapi kalau sifat informasi apa itu, ya orang lebih nengok visualnya dan masyarakat itu nggak mau diajak berpikir terlalu pelik. Ya. Nah, simpel-simpel saja lah. Ya memang Apa karena yang mau disampaikan. sosial media TikTok ini kan menawarkan informasi yang singkat, mudah diterima ya Mas. Mudah diterima. Nanti kita akan lanjutkan, tapi Mas Bowo setelah jeda pariwara berikut ini kita akan bahas lebih menarik lagi. Tetap bersama kami hanya di Ber.TVRI Bengkulu.